Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21 ingin mempresentasikan tugas besar matematika optimasi mengenai aplikasi penentuan nilai maksimum pendapatan penjualan mie instan di Indonesia menggunakan metode numeris golden section dengan dosen pengampu Bapak Dwi Sukma Donorianto STMT. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sakia Tuduriah dengan NPM 22019. Saya Laila Widya Iswara Sukardi dengan NPM 22023. Next. Berikut latar belakang dari tugas besar ini, yaitu suatu perusahaan yang menghasilkan produk ataupun jasa selalu berusaha untuk mencapai targetnya berupa laba yang maksimal dengan biaya pengeluaran paling minimum. Metode paling tepat dengan menggunakan optimasi. Optimasi adalah proses pencarian satu atau lebih penyelesaian yang berhubungan dengan penilai-nilai dari satu atau lebih fungsi objektif pada suatu masalah sehingga diperoleh satu nilai optimal. Optimasi ini sangat berguna di hampir segala bidang dalam rangka melakukan usaha secara efektif dan efisien untuk mencapai target hasil yang ingin dicapai. Tentunya, hal ini akan sangat sesuai dengan prinsip ekonomi yang berorientasikan untuk senantiasa menekan pengeluaran untuk menghasilkan output yang maksimal. Salah satu metode yang digunakan yaitu menggunakan metode numeris golden section, yang bertujuan untuk mengetahui optimasi nilai maksimum dari data pendapatan penjualan mie instan di Indonesia dengan menggunakan metode numeris golden section dan mengetahui data terbaik dari pendapatan penjualan mie instan di Indonesia yang sudah dihitung, serta dilakukan perhitungan dengan golden section, maka didapatkan hasil optimum yang maksimum dari data pendapatan penjualan mie instan setiap merek di Indonesia. Next. Lalu, terdapat tujuan dan manfaat. Tujuannya adalah dapat mengetahui pentingnya optimasi dalam bidang industri. Kedua, dapat mengetahui optimasi nilai maksimum dari data pendapatan penjualan mie instan di Indonesia dengan menggunakan metode numeris golden section. Yang ketiga, dapat mengetahui data terbaik dari pendapatan penjualan mie instan di Indonesia yang sudah dihitung. Lalu ada manfaatnya yaitu dapat memecahkan sebuah masalah dengan baik. Yang kedua, melalui optimasi dapat mengambil sebuah keputusan yang baik dan dapat memperoleh hasil yang baik dari metode yang ada. Next. Selanjutnya, terdapat penjelasan tentang optimasi. Secara umum, optimasi berarti pencarian nilai terbaik, minimum atau maksimum dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks. Optimasi sebagai masalah di mana memaksimalkan atau meminimalkan fungsi nyata secara sistematis, memilih nilai input dari himpunan yang diizinkan dan menghitung nilai fungsi. Itu berarti ketika kita berbicara tentang pengoptimalan, pastinya selalu tertarik untuk menemukan solusi terbaik. Jadi, katakanlah, seseorang memiliki beberapa bentuk fungsional, misalnya dalam bentuk fx, yang diamati dan mencoba mencari solusi terbaik dalam bentuk fungsional tersebut. Lalu, terdapat model optimasi yang terdiri dari dua macam, yaitu kendala optimasi atau constraint optimization dan istilah optimality. Jadi, banyak masalah bisnis yang kompleks tidak memiliki solusi optimal. Kompleksibilitas model dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu bentuk dan ukuran. Lalu, ada pentingnya optimasi. Optimasi sangat berguna di hampir segala bidang dalam rangka melakukan usaha secara efektif dan efisien untuk mencapai target hasil yang ingin dicapai. Tentunya, hal ini akan sangat sesuai dengan prinsip ekonomi yang berorientasikan untuk senantiasa menekan pengeluaran untuk menghasilkan output yang maksimal. Next. Lalu, terdapat pengertian nilai optimum. Nilai optimum adalah nilai maksimum atau minimum pada suatu program linier. Fungsi yang dicari nilai optimumnya disebut sebagai fungsi objektif atau fungsi tujuan, sedangkan fungsi-fungsi pertidaksamaan yang membatasi disebut fungsi pembatas atau fungsi kendala. Ada juga komponen optimasi. Yang pertama ada fungsi objektif dan variabel perubah. Yang pertama fungsi objektif atau objective function, yaitu fungsi ini berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai. Kedua ada variabel perubah atau decision variable, adalah harga-harga yang berpengaruh dan bisa dipilih. Selanjutnya ada optimasi tanpa kendala atau unconstrained optimization, dan optimasi kendala yaitu constraint optimization. Next. Selanjutnya ada metode-metode optimasi. Jadi dari beberapa metode optimasi yang ada, terdapat 3 metode di antaranya. Next. Yang pertama, metode-metode optimasi yaitu metode golden section. Golden section merupakan sebuah metode optimasi numerik yang digunakan untuk menyelesaikan non-linear programming satu variabel yang berbentuk sebagai berikut, yaitu maksimasi atau minimasi terbilang fx dengan kendala terbilang a kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan d. Golden section merupakan salah satu metode untuk menyelesaikan masalah program linear tanpa fungsi kendala. Di sini juga terdapat ilustrasi optimasi dengan golden section, lalu persamaan titik xp dan xy.
Next. Yang kedua, yaitu metode Newton. Metode Newton-Raphson juga dikenal dengan metode Newton. Metode ini berasal dari nama Isaac Newton dan Joseph Raphson. Dari gagasan awal metode Newton-Raphson adalah metode digunakan untuk mencari akar dari sebuah fungsi real. Metode ini dimulai dengan memperkirakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperlihatkan gradien pada titik tersebut. Next. Dan metode optimasi yang terakhir yaitu metode interpolasi kuadrat. Metode interpolasi kuadrat dapat digunakan untuk melakukan optimasi secara numerik. Hal ini disebabkan oleh penggunaan polinomial orde 2 yang menghasilkan pendekatan cukup baik terhadap bentuk fx di dekat titik optimumnya. Jika mula-mula kita mempunyai 3 buah titik tembakan awal, yakni x0, x1, dan x2, yang mengapit titik optimumnya, maka sebuah parabola dapat difitkan melalui ketiganya. Diferensiasikan persamaan yang diperoleh, set hasilnya menjadi sama dengan 0, dan perkiraan x optimum dapat ditentukan. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Terdapat beberapa subbab. Yang pertama yaitu ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam penelitian kuantitatif yang menekankan pada analisis data-data numerik dengan diolah memakai metode statistik seperti model matematis. Yang kedua, lokasi penelitian. Lokasi penelitiannya berasal dari website yang diambil dari pemilik e-commerce mie instan di Indonesia untuk mendapatkan data pendapatan penjualan. Yang ketiga, sumber data. Sumber data ini termasuk dalam data sekunder, yakni data pendapatan penjualan mie instan merek Indomie, mie sedap, dan mie lemonilo di Indonesia dengan periode Januari sampai Agustus 2022 yang berasal dari website. Yang keempat, yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan metode numeris golden section dengan menggunakan nilai golden ratio-nya sebesar 0,618 untuk memaksimalkan data pendapatan penjualan mie instan tersebut. Selanjutnya, terdapat teknik analisis data. Adapun tahapan penyelesaian dari metode golden section, yang pertama, menentukan batas atas, yaitu dengan simbol A, dan batas bawah dengan simbol B, dengan X lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Yang kedua, menghitung nilai fungsi FA dan FB. Yang ketiga, menentukan titik tengah X1 dan X2 menggunakan golden ratio seperti yang telah didapatkan, yaitu R sama dengan 0,618, dengan rumus D sama dengan R dikali B dikurangi A, dengan X1 dengan rumus B dikurangi D, sedangkan X2 dengan rumus A ditambah D. Langkah yang keempat, menghitung nilai fungsi dari kedua titik tengah tersebut, yakni fx1 dan fx2. Lalu langkah yang kelima, mengupdate batas dengan mengevaluasi nilai fungsi seperti berikut. Yakni yang pertama, apabila fx1 lebih dari fx2, maka B sama dengan x2 dengan nilai A adalah tetap, dan x1 menjadi x2 baru. Namun, x1 baru didapatkan dari B dikurangi R dikalikan B minus A. Lalu kemungkinan yang kedua, jika fx1 kurang dari fx2, maka A sama dengan x2 dengan nilai B tetap. X2 menjadi x1 baru, dan X2 baru didapatkan dari A sama A dikurangi R dikali B minus A. Yang keenam, ulangi semua langkahnya hingga konvergen. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama, ada data. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa nilai pendapatan penjualan mie instan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dengan tahun 2022, dengan bulan mulai dari Januari hingga dengan Agustus, yang terdiri dari 3 varian mie instan. Yang pertama ada mie Indomie, mie sedap, dan mie lemonilo. Data ini didapatkan dari pemilik e-commerce mie instan yang telah diambil oleh website. Selanjutnya, yang kedua, mengenai deskripsi data. Dari tabel di slide sebelumnya, data pendapatan penjualan mie instan merek Indomie, mie sedap, mie lemonilo di Indonesia pada periode Januari hingga Agustus 2022 dapat dideskripsikan seperti berikut. Didapatkan nilai rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah dari setiap mereknya. Untuk yang pembahasan ketiga, yaitu pola data. Data pendapatan penjualan mie instan setiap mereknya pada periode Januari hingga Agustus 2022 telah dibentuk dalam kurva dengan tren naik dan musiman yang dapat dilihat pada kurva di bawah ini. Terdapat kurva mie Indomie, mie sedap, dan mie lemonilo. Selanjutnya, ada pembahasan mengenai pengolahan data. Pengolahan datanya terdiri dari yang pertama, ada mie Indomie.
Dengan langkah yang pertama, iterasi pertama ini didapatkan toleransinya 0,0055 dengan batas atasnya 0, batas bawahnya 1. Dan fungsi yang digunakan yaitu fx sama dengan 3x kuadrat dibagi 4x minus 2. Kemudian memasukkan nilai batas atas dan batas bawah ke dalam nilai fx, sehingga f0 sama dengan 0 dan f1 sama dengan 1,5. Selanjutnya mencari nilai tengah x1 dan x2 dengan pertama-tama mencari nilai d, yaitu R dikali B minus A, yaitu 0,618 dikalikan 1 dikurangi 0, didapatkan 0,618. X1 didapatkan dari B dikurangi D, sama dengan 1 dikurangi 0,618, sama dengan 0,382. Sehingga nilai X1 dapat dimasukkan ke dalam fungsi, dan didapatkan Fx1 yaitu minus 0,92748. Untuk pencarian X2 didapatkan dari A ditambah D, yaitu 0 ditambah 0,618. Sehingga nilai X2-nya didapatkan 2,42748. Dari nilai fx1 dan fx2 yang telah didapatkan, dapat dievaluasi bahwa nilai fx1 kurang dari fx2. Adapun iterasi lanjutan yang telah dihitung lebih lanjut pada tabel di bawah ini. Dapat dilihat bahwa mie Indomie berhenti pada iterasi ke-12 dengan nilai B minus A-nya yaitu 0,00502 yang telah mendekati toleransi yaitu 0,0055. Selanjutnya, pengolahan data kedua yaitu mengenai mie sedap. Dengan penggunaan toleransinya yaitu 0,005 dan batas bawahnya 2, batas atasnya 0. Untuk fungsi yang digunakan yaitu x pangkat 4 dikurangi x pangkat 2 dibagi 4 dikurangi 2x kuadrat dikurangi 1. Kemudian memasukkan nilai batas atas dan batas bawah ke dalam nilai fx, dan didapatkan f0-nya yaitu sama dengan minus 1, dan f2-nya sama dengan 5. Kemudian mencari nilai tengah x1 dan x2 dengan mencari nilai d, yaitu R dikalikan B minus A, R-nya 0,618 dikali 2 dikurangi 0 sama dengan 1,236. Dan selanjutnya mencari X1-nya dengan cara B minus D sama dengan 2 dikurangi 1,236 sama dengan 0,764. Dengan nilai X1 dimasukkan ke dalam fungsi fx-nya, didapatkan fx1-nya yaitu minus 1,93818. Kemudian X2-nya didapatkan dari rumus A ditambah D sama dengan 0 ditambah 1,236 sama dengan 1,236. Kemudian X2 dimasukkan ke dalam nilai Fx, sehingga didapatkan Fx2-nya sama dengan minus 2,19359. Dari data Fx1 dan Fx2-nya dapat dievaluasi bahwa nilai Fx1 lebih besar dari Fx2. Adapun iterasi lanjutan yang telah dihitung pada tabel di samping ini, dapat dilihat bahwa perhitungan mie sedap dengan metode Golden Section berhenti pada iterasi ke-14 dengan nilai B dikurangi A yaitu 0,00383 yang telah mendekati nilai toleransi yaitu 0,005. Selanjutnya, yang terakhir terdapat pengolahan data mie sedap dengan cara iterasi pertamanya menggunakan toleransi 0,01 dengan batas atasnya yaitu 0, batas bawahnya 3, dan fungsi yang digunakan yaitu minus 2x kuadrat dikurangi 2x ditambah 12. Kemudian memasukkan batas atas dan batas bawahnya, sehingga F0-nya sama dengan 12, F3-nya sama dengan minus 24. Selanjutnya mencari nilai tengah X1 dan X2-nya dengan mencari D terlebih dahulu dengan rumus R dikali B minus A. Nilai R-nya 0,618 dikali 3 dikurangi 0 sama dengan 1,854. Untuk mencari nilai X1, B dikurangi D. B-nya 3 dikurangi D-nya 1,854 didapatkan X1-nya yaitu 1,146. Kemudian memasukkan nilai X1 ke dalam nilai Fx sehingga didapatkan Fx1-nya yaitu 2,49737. Dan untuk mencari nilai X2-nya didapatkan dari A ditambah D sama dengan 0 ditambah 1,854 sama dengan 1,854. Sehingga nilai Fx2-nya yaitu minus 5,99863. Dari nilai Fx1 dan Fx2 yang telah didapatkan dari iterasi pertama, diperoleh nilai Fx1 lebih besar dari nilai Fx2. Dan iterasi lanjutan dapat dilihat pada tabel di samping ini, bahwa perhitungan pengolahan data mie sedap dengan menggunakan metode Golden Section berakhir pada iterasi ke-12 dengan nilai B minus A-nya berhenti di 0,01507 yang telah mendekati nilai toleransinya yaitu 0,01. Selanjutnya,
Dari perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan metode golden section tersebut, didapatkan hasil akhir seperti pada tabel di bawah ini dengan merek semua mie instan, ada mie Indomie, mie sedap, dan mie Lemonilo yang didapatkan nilai A, nilai B, nilai X optimum, dan Fx optimum dari hasil maksimasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bahasan kesimpulan. Berdasarkan perhitungan dan analisis yang telah dilakukan, maka didapatkan beberapa kesimpulan, yakni yang pertama, optimasi sangat berguna di hampir segala bidang dalam rangka melakukan usaha secara efektif dan efisien untuk mencapai target hasil yang ingin dicapai. Tentunya, hal ini akan sangat sesuai dengan prinsip ekonomi yang berorientasi untuk senantiasa menekan pengeluaran untuk menghasilkan output yang maksimal. Optimasi ini juga penting karena persaingan sudah sangat ketat di segala bidang, terutama pada bidang industri. Yang kedua, setelah dilakukan perhitungan dengan golden section, maka didapatkan optimasi hasil maksimum dari data pendapatan penjualan mie instan setiap merek di Indonesia pada periode Januari hingga dengan Agustus 2022, yaitu terdapat beberapa hasil yang didapat pada yang pertama, mie Indomie mempunyai nilai A sama dengan 0,49652, nilai B sama dengan 0,50154, nilai X optimumnya yaitu 0,49962, dan Fx optimumnya sama dengan minus 119,44348. Selain itu, mie sedap juga mempunyai nilai A sama dengan 1,09596, nilai B 1,09979, X optimumnya 1,09833, dan Fx optimumnya sama dengan minus 2,28866. Dan terakhir, pada mie Lemonilo juga mempunyai nilai maksimum yaitu A sama dengan 2,98493, nilai B sama dengan 3, X optimumnya sama dengan 2,99424, dan nilai Fx optimumnya minus 23,83259. Dan yang terakhir, yang ketiga, didapatkan dari data tersebut, model terbaik data pendapatan penjualan mie instan setiap merek di Indonesia periode Januari hingga Agustus 2022 adalah pada model mie sedap, dikarenakan mempunyai nilai Fx optimum terbesar, yaitu dengan nilai minus 2,28866, dan pada model mie Lemonilo dengan nilai X optimum terbesar, yaitu 2,99424. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai saran. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan pada slide sebelumnya, dapat diambil saran, yaitu yang pertama, metode golden section ini dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan non-linear, sehingga pada studi kasus ini berhasil dimaksimalkan data yang sudah disediakan. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan metode ini dapat dikembangkan lagi dengan menggabungkan metode lainnya yang berhubungan dengan metode golden section, sehingga hasil yang didapatkan jauh lebih jelas dan lebih sempurna. Kemudian yang kedua, pada penelitian berikutnya diharapkan dapat menjelaskan studi kasus mengenai metode golden section di bagian minimasi juga, secara lengkap dan tersusun rapi. Dan yang ketiga, diharapkan pula dapat diberikan dan dijelaskan lebih lanjut mengenai tingkat kesalahan suatu data sehingga dapat memperbaiki data menjadi lebih baik, seperti nilai MAPE. Baik, mohon maaf apabila dari kelompok 21 ada kesalahan kata dan kurang berkenan. Saya Sakia Tuduriah dan Saya Laila Widya Iswara Soekardi. Kami pamit undur diri. Sebelumnya saya ada pantun. Jadi, kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.